Seorang PMI Korea alami depresi setelah sampai di negeri ginseng. Loh, kok bisa? Daripada teman-teman penasaran, simak video ini sampai habis ya. Yuk. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hartono di sini, yang pastinya wong Jawa yang tidak meninggalkan Subosito. Oke guys, ini di video kali ini bener-bener berita yang gimana ya, aku agak sedih dan aku nggak bisa mengatakan apa-apa setelah melihat sebuah postingan dari salah satu teman kita di Facebook. Ini yang memperlihatkan pejuang devisa teman kita PMI Korea yang entah berapa lama di Korea ini mengalami gangguan mental atau depresi. Terlihat di sini ini dipegang sama temennya dan dia itu kayak ngamuk-ngamuk ngomong sendiri, bahkan datang polisi. Berarti ini udah didatangkan polisi, entah ini udah melakukan apa aku nggak tahu. Tapi dari postingan ini aku nggak mau menghakimi atau apa, nggak tahu, karena kondisi mental setiap orang itu pasti berbeda-beda dan kondisi mental masnya ini seperti apa aku juga nggak tahu, meskipun badannya tinggi. Dan ini di sini ada komen-komen yang agak miring mirisnya dari teman-teman kita, itu bukannya memberi semangat atau mendoakan cepat sembuh. Emang ada yang mendoakan cepat sembuh juga ada, tapi ada beberapa yang sangat disayangkan. Ini komennya malah menyalahkan, bahkan seakan-akan ini ngomong kalau ini bikin malu orang Indonesia gitu. Tapi kan kondisi mental seseorang nggak ada yang tahu guys. Bener-bener sih, aku cuma berharap ini masnya mudah-mudahan nggak melukai siapapun. Dan setelah tak baca dari balasan komentar dari masnya ini, ternyata ini masnya di sini kerja di daerah Pulau Jeju, dan masnya ini berasal dari salah satu kota di provinsi Jawa Tengah yang nggak bisa tak sebutin namanya. Terus ceritanya begini, ternyata ini beliau ini kerja di Jeju entah berapa lama, aku juga kurang tahu, entah baru atau lama. Tapi kalau saya lihat biasanya ini anak-anak yang mengalami depresi ini bukan pertama kali. Dulu juga aku pernah menemui di masjid dekat sini dari orang Jawa Tengah juga waktu itu. Kenapa kok Jawa Tengah terus? Lah karena orang Jawa Tengah paling banyak di Korea, sama Jawa Barat paling, Jawa Timur itu. Terus akhirnya waktu itu sampai sembuh, akhirnya dipulangin pulang ke Indonesia, bisa pulang. Tapi sampai Indonesia entah sembuh atau nggak tahu. Dan ini kronologi masnya, katanya itu di kerjaan di sini kan nggak dipungkiri, kerjaan itu dengan tekanan yang sangat berat. Dan di rumah ini ada masalah. Kabarnya itu masalah rumah tangga, entah apa, aku juga kurang paham. Misal tak bahas aslinya juga nggak pas juga, karena ini adalah sebuah, bisa tak katakan aib tetapi kita bisa ambil pelajaran dari sini untuk teman-teman yang baru datang khususnya, dan juga untuk keluarga para PMI yang baru terbang ke Korea, khususnya anak-anaknya yang masih mungkin fresh graduate, masih usia 20-an, belum menemukan jati diri, seperti itulah. Jadi pelajaran yang kita ambil dari sini untuk teman-teman yang baru datang, seberat apapun pekerjaanmu, semisal ada apa-apa itu teman-teman harus nyari tempat untuk curhat atau mengeluh. Kenapa kok orang-orang itu bisa depresi? Menurut hemat saya, menurut asumsiku, orang-orang yang gampang depresi atau bisa terserang depresi atau stres seperti ini, biasanya ini orang-orang yang memiliki pemikiran yang tertutup, nggak terbuka. Jadi dia nggak mau curhat ke siapapun, ada masalah apapun itu cuma dia simpen sendiri. Dan karena dia nggak mempunyai sifat yang terbuka seperti itu, ada masalah nggak mau cerita ke siapapun, dipendem terus, lama-lama ini jadi kayak bom waktu guys, numpuk gitu, dan suatu saat bisa meledak. Dan ini mungkin masa juga karena efek dari nyimpen
apa yang dialami, kesedihan-kesedihan, masalah-masalah yang terus dialami, nggak pernah diceritain ke siapapun. Jadi untuk teman-teman yang mungkin ketemu masalah atau di sini ngalami berat atau mengalami entah kekerasan, entah kerja disuruh cepet-cepet, kerjanya berat, atau dimaki-maki orang Korea, atau ketemu senior yang kurang mengenakkan, mohon maaf. Karena di sini senioritas juga, khususnya kalau misal seniornya bukan orang Indonesia. Kalau seniornya orang Indonesia sih, saya yakin senior Indonesia itu baik-baik semuanya. Ada yang nggak baik itu paling Indonesia keturunan naturalisasi paling. Yo wes, intinya teman-teman cari teman curhat. Kalau misal nggak mau orang tuanya tahu di sini kerjanya berat atau nerima kekerasan atau apa, teman-teman bisa cerita ke yo teman deketnya lah, mungkin teman terbang, atau mungkin bisa cerita ke pacarnya. Kalau misal pacarnya nggak mau, pacarnya kepikiran, teman-teman yo cerita ke saya nggak apa-apa, atau mungkin bisa cerita ke senior teman-teman tentunya. Dan rata-rata senior Indonesia itu pasti mau kok dengerin. Kalau misal nggak mau, udah mentok nggak ada, cerita ke Mas Hartono nggak apa-apa. Selain cerita ke saya, sebenarnya di sini juga ada shelter-shelter yang siap untuk menampung curhat teman-teman. Mungkin ada yang bikin teman-teman penasaran, merasa didiskriminasi atau merasa tertekan. Pokoknya intinya selalu cerita. Dan pelajaran untuk keluarga para PMI yang baru berangkat ke Korea, mungkin dari dulu ada yang mengalami depresi itu karena tuntutan dari keluarganya yang membanding-bandingkan antara si A, si B, dan menuntut untuk dibelikan ini, kamu gaji segini-segini kok gini. Bahkan nggak jarang itu dari yang punya istri itu, istrinya itu bener-bener nggak ngerti apa keluhan suami, nggak mau mendengarkan curhat. Sebenarnya peran keluarga itu sangat penting, apalagi untuk teman-teman yang belum menemukan jati diri itu. Jadi untuk keluarga yang di rumah itu jangan cuma tahu gajian gede tok, untuk semuanya juga harus disupport. Support bukan dalam hal udah modali nyampe sini itu bukan, tapi ketika udah sampai sini itu benar-benar perjuangannya sangat berat, karena budaya kerja di sini juga udah berbeda. Bahkan aku sendiri pun deh awal-awal juga curhat ke seniorku, ke Pak D itu, dan sampai sekarang pun kalau ada masalah aku selalu curhat. Nggak masalah, cowok itu curhat nggak masalah, tenang saja. Karena kalau misal kita nggak ada yang buat curhat ya itu tadi seperti bom waktu yang suatu saat siap untuk meledak gitu toh. Dan untuk keluarga-keluarga mungkin yang suaminya di sini atau yang anaknya di sini, itu anaknya untuk disupport, ditanyain kabarnya, gimana kerjanya, ada masalah enggak, dan jangan dibanding-bandingin anaknya sama mungkin temennya yang sekampung yang sama-sama berangkat. Itu jangan dibandingin, karena sekali lagi rezeki udah ada takerannya. Dan di sini juga kalau misal gajinya banyak itu sebenarnya kerjanya juga lembur terus, bahkan nggak pernah libur, dan itu benar-benar berat. Makanya jangan pernah membanding-bandingin anak sendiri. Yang paling penting itu anaknya udah nyampe sini disupport. Misal punya uang yo, sebagai orang tua yo, biasanya orang tua sih kebanyakan juga dewasa lah. Misal anaknya sukses itu udah seneng ngelihat anaknya bisa ngirim duit, itu make juga seperlunya tok. Selain itu ditabung untuk masa depan anaknya biasanya. Dan jangan lupa untuk didoakan anaknya atau mungkin suaminya. Terus apalagi pokoknya di support yang baik-baik lah, ditanyain kesehatannya seperti itu tadi, diingetin makan. Karena di sini yo nggak dipungkiri itu sebenarnya teman-teman itu hampir yo kayak kurang perhatian semuanya. Bahkan yang punya istri pun istrinya kadang itu nggak peduli, cuma tahu nih kiriman-kiriman tok. Bahkan waktu itu ada salah satu cerita temen yo, itu yang istrinya itu di telepon itu ngangkatnya sulit, dan istrinya itu mau ngangkat telepon saat setelah gajian tok, kan tahu tanggal gajiannya. Itu udah bener-bener
Ya wes, mungkin cukup sekian cerita kali ini. Pokoknya untuk teman-teman yang baru datang tetap semangat. Dan oh iya, untuk anak-anak dan apa suaminya yang di sini, untuk keluarga itu jangan lupa untuk diingatkan untuk beribadah seperti itu. Karena memang di sini itu sebenarnya benar-benar berat. Yo mungkin ada yang ketemu enak, tapi juga tidak sedikit yang ketemu berat. Makanya butuh teman untuk curhat. Celana kok curhat? Ya itu, jadi paling enggak itu kalau udah cerita itu teman-teman yang baru datang, kalau misalnya nggak mau cerita itu bahaya beneran. Mending cerita. Kalau udah cerita, meskipun itu yang diceritain itu dengerin beneran atau enggak, entah itu ngasih solusi atau enggak, yang paling penting teman-teman itu udah lega, udah ada tempat untuk cerita. Dan syukur-syukur ketemu solusinya. Dan yang paling penting itu jangan lupa untuk tetap berdoa, mendekatkan diri, jangan meninggalkan ibadah seperti pesan ustadz-ustadz dan kiai seperti itu, guys. Ya wis, cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa untuk tetap semangat untuk semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Subasito.